Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Khotimah dengan NIM A7101900099 dari kelas Keamanan Jaringan C akan mempresentasikan tentang analisis resiko keamanan terhadap sebuah perusahaan. Resiko dan sistem keamanan. Resiko merupakan kombinasi dari komponen kejadian yang menyangkut ancaman atau threat, kelemahan atau vulnerability, dan dampak atau impact yang dapat merugikan perusahaan. Kelemahan sistem sebagai penunjang bisnis perusahaan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menguasai sistem dan dapat dimengerti sebagai vulnerability, sedangkan impact merupakan sebuah penilaian atas pengaruh ancaman yang dilakukan terhadap aset maupun tujuan dari organisasi dengan memanfaatkan kelemahan sistem. Sedangkan sistem keamanan merupakan semua tindakan yang dilakukan maupun aset yang digunakan untuk menjamin keamanan perusahaan. Selanjutnya ada klasifikasi resiko. Klasifikasi resiko di sini dibagi menjadi 4, yaitu ada hazard risk atau hazard resiko, yang merupakan peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian bisnis. Dalam hal ini, hazard risk dibagi menjadi 3 jenis bahaya yang harus diketahui, termasuk bahaya hukum, bahaya fisik, dan juga bahaya moral. Contoh dari bahaya hukum seperti pelanggaran atau pengabaian peraturan bisnis yang dapat menyebabkan kebangkrutan. Seperti pelanggaran SOP atau peraturan perusahaan yang ada dan akhirnya memiliki konsekuensi fatal. Sementara bahaya fisik dapat berupa mesin yang sudah tua atau usang dan beresiko kehilangan selama produksi, seperti kecelakaan karyawan karena mesin yang rusak dan sebagainya. Untuk moral hazard, misalnya sikap karyawan di lingkungan kerja yang menimbulkan kerugian. Sebagai contoh, karyawan yang tidak jujur dan sering korupsi uang, atau karyawan yang tidak melayani konsumen dengan baik sehingga berdampak buruk bagi perusahaan. Kemudian ada financial risk atau resiko finansial. Resiko finansial adalah segala resiko yang memiliki kaitan dengan hak properti, laba, aset, dan aset entitas bisnis. Kemudian ada operational risk atau resiko operasional. Resiko operasional ada 4 faktor resiko, termasuk faktor manusia, proses, sistem, dan eksternal. Kemudian ada juga strategic risk atau resiko strategi. Resiko strategi berkaitan dengan pengambilan keputusan. Resiko yang biasanya muncul adalah resiko yang tidak terduga yang mengurangi kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang direncanakan. Dalam hal ini, beberapa faktor seperti resiko operasi, penurunan nilai aset, resiko kompetitif, atau bahkan resiko franchise jika memiliki franchise. Setelah ada klasifikasi resiko, ada resiko sebagai fungsi. Resiko sebagai fungsi memiliki rumus risk sama dengan probability dikali frekuensi dikali impact. Sedangkan risk sendiri diperoleh dari rumus risk sama dengan threat plus vulnerability plus asset value.
Selanjutnya ada klasifikasi ancaman yang dikaitkan dengan informasi dan data. Di sini ada yang pertama pencurian dan penipuan atau theft and fraud. Yang mana pencurian data atau manipulasi data seperti saldo rekening, transaksi, transfer, dan lain-lain. Fokus yang harus dilakukan pada kekuatan sistem agar menghindari akses orang-orang yang tidak memiliki kewenangan. Kemudian ada juga loss of confidentiality atau kehilangan kerahasiaan. Di sini maksudnya data yang dimiliki dapat memiliki nilai kerahasiaan, kemudian memberikan hak akses pada orang tertentu. Jika tidak memberikan akses kepada orang tertentu, maka kerahasiaan akan hilang. Selanjutnya ada kehilangan keleluasaan pribadi atau yang sering disebut loss of privacy. Selanjutnya ada loss of integrity atau kehilangan integritas. Hal ini berkaitan dengan akurasi dan kebenaran dalam database seperti data. Kemudian loss of availability atau kehilangan ketersediaan. Berarti data sistem keduanya tidak dapat diakses atau servis mati. Kemampuan sistem yang aktif menyala 7 kali 24 jam atau 7 hari dalam seminggu tanpa off. Kemudian setelah itu ada juga metodologi manajemen risiko yang terdiri dari yang pertama ada identifikasi aset, yang kedua analisis risiko, dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Di sini yang pertama identifikasi aset. Identifikasi aset terdiri dari aset informasi dan aset perangkat keras. Aset informasi sendiri merupakan database, file data, dokumentasi sistem, manual pengguna, materi training, dan prosedur. Sedangkan aset perangkat keras merupakan perangkat komputer yang terdiri dari server, storage, workstation, dan lain-lain. Ada juga perangkat jaringan yang berupa router, switch, hub, modem, dan lain-lain. Ada juga perangkat komunikasi yang dapat berupa PABX, telepon, dan juga faxmail. Selain itu termasuk juga komponen-komponen di dalam perangkat. Ada juga klasifikasi nilai aset. Nilai aset diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama rendah. Klasifikasi nilai rendah ini di mana apabila kita kehilangan fungsi aset tidak akan mengganggu proses bisnis untuk sementara waktu. Sedangkan nilai aset yang sedang, apabila kita kehilangan nilai aset tersebut, maka fungsi aset dapat mengganggu proses bisnis. Sedangkan klasifikasi nilai aset tinggi, yang mana apabila kita kehilangan aset tersebut, maka fungsi aset dapat menghentikan kegiatan bisnis yang sedang berjalan. Selanjutnya ada analisis risiko. Analisis risiko adalah elemen dari manajemen risiko yang di dalamnya memiliki tahapan. Berikut ini diantaranya. Pertama adalah menggali dan memikirkan segala probabilitas dari sebuah kejadian, peristiwa, dan kondisi yang paling buruk, mulai dari sisi internal dan juga sisi eksternal. Kemudian kita harus memastikan keterkaitan antara sebab akibat dengan skala, peluang, kejadian, dan probabilitas efeknya. Kemudian ada juga evaluasi segala efek yang ada di bawah anggapan dan kemungkinan yang berbeda. Kemudian ada juga implementasi metode kuantitatif dan kualitatif untuk meminimalkan kerugian bahaya lain dari biaya yang membengkak atau kerugian dan juga kecelakaan dan sebagainya.
Mengapa sih kita memerlukan analisis resiko? Perlunya analisis resiko dapat yang pertama dapat memberikan gambaran biaya perlindungan keamanan. Yang kedua juga dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan konfigurasi HW dan juga desain SW. Yang ketiga atau yang terakhir juga dapat membantu fokus perusahaan kepada penyediaan sumber daya keamanan dan juga dapat menentukan aset-aset tambahan, misalnya orang, HW, SW, infrastruktur, dan juga layanan. Kemudian 3 respon terhadap resiko. Yang pertama ada avoidance atau pencegahan terjadinya resiko. Yang kedua ada transfer atau pengalihan resiko dan respon kepada pihak lain. Misalnya asuransi. Yang terakhir atau yang ketiga adalah mitigation atau pengurangan probabilitas terjadinya resiko dan atau pengurangan nilai resiko. Kemudian di sini yang terakhir ada proses tindak lanjut. Tindak lanjut di sini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menindaklanjuti atau menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah dianalisis di awal seperti melalui tahap analisis aset dan juga analisis resiko. Pada tahapan ini bisa juga dilakukan evaluasi dari keseluruhan proses manajemen resiko. Itu tadi sedikit yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.